aktivitas tinggi. Iya. Siapapun yang menang, itulah yang harus kita bantu dan dukung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geliat, ketemu lagi di podcast Necis Bisa, di podcast yang kreatif, inspiratif, dan motivatif. Hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak Kepala Bidang SMP di Kabupaten Kuningan, yaitu Bapak Abidin MSI. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak. Selamat siang nih ya Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Baik sekali. Terima kasih sebelumnya Pak udah bisa menyempatkan lagi kita ketemu hadir di podcast Necis Bisa ini. Bagaimana Pak perasaannya? Senang sekali. Senang sekali. Berarti sekali aja nih Pak. Ini udah kedua kali nih kita ketemu. Beberapa kali. Kalau boleh tahu hari ini kesibukan Bapak apa nih? Hari ini alhamdulillah pagi-pagi kita datang ke kantor. Iya. Apel pagi, kemudian ke SMP 1 Cilimus ada kegiatan penguruhan pengurus MKKS yang baru ya, periode 2022-2025. Alhamdulillah udah beres. Alhamdulillah. Semoga yang barusan dilantik bisa mengemban amanah dengan baik ya Pak ya. Amanah itu lebih berat daripada menahan rindu, betul Pak? Betul. Kebetulan hari ini juga di Sekolah SMP Negeri 1 Cilimus kan sedang ada acara juga ya Pak ya, bertepatan dengan pelantikan yang barusan Bapak hadiri. Di Sekolah SMP Negeri 1 Cilimus ini hari ini sedang berlangsung pesta demokrasi tuh Pak. Kalau Bapak dengar pesta demokrasi, kira-kira yang terlintas di benak Bapak tuh apa? Pertama ada kemeriahan di situ, ada banyak orang dengan berbagai macam karakternya, dengan berbagai macam pilihannya, berbagai macam ragam kesukaannya di situ berbaur ya. Iya. Berbaur menjadi satu. Gitu. Terus demokrasi itu kan memang di negara kita adalah negara yang demokrasi ya Pak. Betul. Nah di SMP Negeri 1 Cilimus ini berarti pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu menjadi salah satu pembelajaran demokrasi di sekolah. Menurut Bapak, apakah penting ditanamkannya demokrasi di sekolah ini sejak dini gitu Pak? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Bahwa hari ini kita di dunia pendidikan ya, menghadapi berbagai macam regulasi-regulasi yang harus kita terjemahkan. Ini tentu harus kita songsong dengan kegembiraan kita semua, karena ini pasti bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di antara yang paling kekinian itu adalah kita dilonsingkan dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah tentu ini harus disambut dengan baik, itu karena ini ada misi besar dari pemerintah kita, terutama bagaimana peserta didik kita diberikan sebuah bekal yang memadai, tidak hanya dari sisi knowledge ya, tetapi juga dari sisi bagaimana dia punya bekal bermasyarakat, yang salah satunya adalah bisa berdemokrasi secara baik. Jadi ini jadi satu tema yang diadopsi dari proyek profil pelajar Pancasila, diantaranya adalah suara demokrasi. Dan hari ini saya sangat bergembira bahwa tema itu diimplementasikan ya, melewati sebuah agenda acara pemilihan pengurus OSIS. Saya sangat apresiasi. Terus sebelum diadakannya pesta demokrasi ini kan ada orasi ya Pak. Setiap pasangan calon menyampaikan visi dan misi, terus program kerja mereka ke depannya. Tapi masih ada aja gitu beberapa siswa yang nanya gitu, yang bertanya gitu ya Pak. Sebenarnya demokrasi itu apa sih? Kenapa kita harus berdemokrasi Bu gitu?
Menurut Bapak bagaimana tuh Pak? Oke. Ini kan sebuah momentum yang sangat bagus ya. Sangat wajar ketika anak-anak seusia SMP bertanya ke hal-hal yang seperti itu. Iya. Itu artinya di dalam benak mereka punya nalar yang kritis ya, terkait dengan beberapa hal yang berkewajiban kita bisa memberikan satu pemahamannya. Iya. Dan itu harus kita dorong ya, karena kompetensi yang harus dimiliki apalagi menghadapi abad 21 ya, era industri 4.0 atau kita menghadapi era society 5.0. Di antara keterampilan itu kan harus ada. Di antaranya adalah bernalar kritis ya. Ada kreatif di situ, ada komunikatif, ada kolaboratif. Nah, 4 hal inilah ketika ada siswa yang bertanya seperti itu, berarti itu sudah ada, sudah tertanam. Dan kita wajib hukumnya untuk memberikan pemahaman terhadap mereka. Demokrasi adalah sebuah hal yang hari ini mendapatkan situasi yang harus dimiliki oleh segenap bangsa, bahkan tidak hanya Indonesia, tetapi betul, juga dunia. Demokrasi ini menjadi sebuah hal yang mampu menerjemahkan sebuah eksistensi hidup dan kehidupan seorang manusia. Itulah demokrasi. Artinya dia diberikan ruang yang seluas-luasnya terkait dengan harapannya, keinginannya, pilihannya, angan-angannya, mimpinya. Semua kita hargai, semua kita berikan satu apresiasi ya, karena jiwa manusia tentu memiliki keinginan untuk kebebasan, adanya kebebasan. Tetapi kebebasan itulah yang harus kita benahi. Artinya tidak bebas-bebasnya. Tetapi kalau sistem demokrasi di kita kan demokrasi terpimpin tadi, musyawarah mufakat yang harus lebih dikedepankan. Begitu. Terus ada juga istilah ya Pak, kalau misalkan demokrasi itu ada demokrasi Pancasila. Karena khususnya kan di Indonesia itu kita beragam mulai dari budayanya, dari sukunya, dari bahasanya gitu ya Pak. Kira-kira bagaimana ya Pak menanamkan agar siswa itu bisa saling menghargai di antara perbedaan itu gitu. Oke. Ini adalah sebuah hal yang sudah juga dipahami oleh bapak bangsa kita, bahwa Indonesia dengan segenap keragamannya gitu, baik suku, bangsa, agama, dan semua menjadi sebuah harmonisasi yang sangat indah kalau kita jadikan ini adalah sebuah ajang untuk bersilaturahmi kan gitu ya. Maka sangatlah tepat para pemimpin bangsa kita dengan kebinekaan yang ada di kita, kemudian dibuatkan sebuah landasan, pondasi sebagai ideologi kita. Apa itu Pancasila? Nah, ini sangat luar biasa. Artinya bahwa keragaman itu bisa menjadi sebuah keindahan ya, dan bisa memberikan satu dinamika yang memberikan ruang kepada seluruhnya untuk bisa berkontribusi terhadap kemajuan bangsa ini. Dan bangsa ini banyak diapresiasi. Betul. Kita terkenal sekali dengan gotong royongnya, toleransinya. Ini hal yang harus kita tetap pelihara, kita kembangkan, karena ini menjadi hal yang mungkin di dunia ini Indonesia yang memiliki keragaman seperti ini. Yang sangat banyak. Dan itu harus disampaikan kepada seluruh siswa kita. Ada jiwa nasionalisme yang kuat nantinya. Ada sebuah kebanggaan menjadi warga negara Indonesia. Mudah-mudahan dengan cara itu mereka memiliki spirit bagaimana sebagai seorang generasi bangsa berkontribusi untuk kemajuan bangsanya. Dan dia akan rela mempertaruhkan apapun untuk mempertahankan ideologi itu. Siswa kita harus sejak dini
diberikan sebuah pemahaman tentang ideologi bangsanya. Karena zaman kita hari ini berbagai macam perkembangan, baik itu dari media sosial dan sebagainya, telah mulai muncul ideologi yang merongrong, kan? Ideologi Pancasila. Nah, tetapi kalau sejak dini anak-anak kita sudah diberikan sebuah pemahaman, insya Allah mereka akan memiliki kekuatan ya, untuk mempertahankan idealismenya, nasionalisme. Itu yang kita harapkan. Makanya sekarang itu di kurikulum Merdeka Belajar ditanamkan dan lebih disorot kepada karakter Pancasilanya. Betul, itu ya Pak ya. Betul sekali. Tapi kadang tidak sedikit ya celetukan siswa tuh ya Pak saat sekarang pesta demokrasi. Ibu, aku mau pilih paslon nomor 1 karena dia ganteng gitu Pak. Karena dia cantik atau gimana. Nah, kira-kira kalau mendengar celetukan dari siswa itu gimana Pak? Ya, itu sangat manusiawi sekali ya, bahwa apa yang dia lihat itulah maka akan menjadi sebuah referensi buat dirinya, kan gitu. Makanya sosok pemimpin itu kan harus perfect. Itu penting. Iya betul ya. Kelihatan, enak dipandang ya. Ini juga menjadi hal penting. Di samping itu, inner beauty di dalamnya juga harus dilihat. Dengan cara apa? Tadi bagaimana dia cara menyampaikan visi misinya, bagaimana dia punya niatan ya untuk bisa lebih mengembangkan lagi organisasinya. Itu bisa dilihat juga. Jadi kalau menurut saya hal itu hal yang sangat manusiawi, sangat yang wajar, karena pemimpin itu dilihat. Iya betul. Dari ujung rambut sampai telapak kakinya dilihat, dinilai. Iya gitu. Pak. Bajunya gimana, cara dia berdandan gimana, cara itu semuanya. Maka sosok pemimpin itu harus perfect. Dari sisi fisik, dari sisi IQ, dari sisi attitude, semuanya. Yang penting inner beauty-nya juga ada ya Pak ya, mau baik laki-laki maupun perempuan juga. Betul sekali. Apa tadi Bapak sempat berkeliling atau melihat ke itu Pak, TPS? Ya, saya sangat senang Pak. Di situ ada calon yang pakai jas, yang anak-anak kita terlihat profesional ya. Auranya keluar, aura kepemimpinannya sudah terlihat dari beberapa calon yang tadi saya ucapkan selamat, kemudian ada pesan-pesan yang disampaikan ke mereka, mereka dengan semangat ya, dengan muka yang cerah, bisa melalui sebuah pesta demokrasi di jenjang sekolah. Ini pembelajaran yang sangat luar biasa dan ini harus dikembangkan. Ini harus dikembangkan. Berarti dari tadi ketiga pasangan calon yang sudah Bapak temui sudah memiliki jiwa kepemimpinan ya Pak semuanya. Dari sisi penampilan ya, perfeksionis, cara dia berpakaian, bagaimana dia bersikap ketika ada orang tua yang hadir di situ, itu sudah kelihatan. Dan itu sangat luar biasa. Terus barangkali karena kan namanya juga pesta demokrasi ya Pak, ada pasti yang terpilih kan hanya satu tuh Pak. Untuk yang tidak terpilihnya barangkali gimana tuh Pak, ada pesan atau kesannya gitu Pak? Tadi saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah demokrasi dan kita harus menjadi orang-orang yang gentleman, yang punya jiwa sportivitas tinggi. Siapapun yang menang, itulah yang harus kita bantu dan dukung. Karena ini semuanya untuk kepentingan sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita. Dan mereka merespon siapa katanya. Dan ini menjadi hal yang bagi saya sangat menarik, sangat menarik sekali. Betul, karena mental yang kuat ya Pak untuk siap kalah dan siap menang pastinya, karena mereka adalah menjadi pilihan dari beberapa pilihan yang terbaik. Betul. Tapi kadang ada saja dari pasangan calonnya itu ya sudah kuat mentalnya, tapi para pendukungnya ini nih Pak yang suka. Kalau ada kekecewaan itu hal yang wajar dan manusiawi ya. Tetapi kita sebagai pembimbing tentu harus memberikan input ya dan membesarkan hatinya. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini penting untuk bisa dilakukan. Anak-anak kita sudah terbiasa dengan persaingan. Karena mereka akan hidup di zamannya nanti dengan penuh persaingan. Iya betul.
zaman kita hari ini dengan globalisasinya, Mhm. terutama di persoalan sumber daya manusia, ini menjadi hal yang harus kita sikapi. Dan bagaimana caranya anak-anak kita diberikan bekal Iya. untuk bisa survive nanti di zamannya nanti. Dengan cara apa? Membiasakan diri. Anak-anak kita bersaing secara sehat, Iya. ya, memiliki satu ide dan gagasan gitu, memiliki harapan yang kuat, spirit dan semangat, dan itu yang harus kita terus bangun bagi mereka. Terus kadang tidak sedikit ya Pak, maksudnya ada gitu kadang ya para pendukungnya malah jadi ejek-ejekan antar pendukung dan malah ada yang malah jadi kadang mengejek warna kulit, Nah, tinggi badan, kayak gitu kan nah jadinya itu itu ke bullying juga ya Pak. ya, Mungkin boleh deh sedikit disinggung tentang nggak bolehnya bullying gitu Pak. kurikulum merdeka yang kita terapkan hari ini diantaranya yang melatar belakangnya adalah mengadopsi dari apa konsep merdeka belajar yang digulirkan oleh Bapak Pendidikan kita, Iya. Ki Hajar Dewantara. Di antara Ki Hajar Dewantara itu pertama bahwa manusia memiliki hakikat hidup yang beragam. Iya. Mereka memiliki keunikan dan keunggulan semua. Maka itulah yang harus kita sesuaikan bagaimana cara kita memberikan layanan terhadap seluruh peserta didik. Kemerdekaan itu diasumsikan untuk bagaimana dia bisa mengembangkan seluruh potensi yang ada di dirinya Iya. dengan merdeka, tanpa ada tekanan, tanpa ada kekerasan, tanpa ada bullying di situ. Iya. Karena keunikan itu menjadi sebuah dinamisasi. Iya. Dan ini harus tersampaikan amanat-amanat ini ke seluruh siswa kita. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang sama. Iya. Tidak ada. Satu dengan yang lainnya pasti sama. Pasti punya keunggulan. Dan keunggulan itulah yang nanti akan terus kita dorong, kembangkan menjadi sebuah kekuatan besar. Ya, untuk tadi bisa berkontribusi terhadap kemajuan bangsanya. Oke. Mungkin adakah ini ya Pak, masukan kira-kira sebagai pemimpin itu yang bisa disenangi atau disegani oleh para bawahannya itu bagaimana Pak cara memimpin yang baik dan benar berdasarkan pengalaman Bapak gitu. Ya. Hari ini kita dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang transformasional. Iya. Nah, di antara indikator kepemimpinan transformasional itu adalah membangun sebuah kedekatan, tidak hanya formal tetapi individu. Iya. Artinya bahwa membangun jiwa kekeluargaan, silaturahmi itu menjadi penting. Tidak hanya pendekatan secara formal, Iya. tetapi bagaimana caranya kita bisa membangun sebuah chemistry ya, kedekatan hati, antar hati gitu. Dan ini harus dimiliki oleh seorang kepemimpinan transformasional. Jadi tidak hanya dalam konteks formal, Iya. doktrin, kemudian perintah gitu. Ini harus diharmonisasi tadi dengan kedekatan jiwanya. Iya. Gitu. Nah ini akan menjadi pemimpin yang berhasil kalau memiliki satu cara, satu strategi ya dalam membangun kedekatan secara individu, secara chemistry antar pendukungnya, antar anggotanya, antar lingkungannya, semua akan terkomunikasi secara baik misalnya. Dan kita harus berikan ruang itu menjadi bekal terhadap jiwa kepemimpinannya nanti di kemudian hari. Terus ada juga kan berarti kan program kerja yang selalu ditawarkan ya Pak dari berbagai pasangan calon. Terus bagaimana harusnya sikap dari nanti ketua dan wakil ketua OSIS yang udah terpilih jika salah satu program kerjanya tidak tercapai itu Pak, tidak terlaksana? Dari kepengurusan yang baru misalnya nanti ya, hal yang harus penting dilakukan adalah melakukan konsolidasi. Nah itu penting. Iya. Konsolidasi itu bagaimana dia
mengkampanyekan atau mensosialisasikan programnya. Ini loh perencanaan kita, tujuannya akan begini, outputnya akan begini. Harus terkomunikasikan, harus tersampaikan secara baik. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah akan mendapat dukungan karena pemahamannya. Nah, jadi cobalah dibuat bagaimana dia punya waktu, berkesempatan untuk tadi berkonsolidasi ya, tidak hanya ke pendukungnya, tetapi ke semuanya. Karena ya, dia sekarang menjadi pemimpin semuanya, bukan menjadi pemimpin pendukungnya. Maka hal itulah yang harusnya dilakukan, itu tanpa lagi memikirkan itu pendukung saya, dia bukan pendukung saya. Ketika persoalan program ini harus sukses dan mendapat dukungan dari semuanya. Nah, ini talenta seorang pemimpin, betul. dipertaruhkan di situ. Kemampuannya dia memberikan keyakinan, ya, mempengaruhi orang-orang untuk mendapat dukungan programnya. Ini menjadi hal atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Betul. Terus kadang juga dalam melaksanakan program kerja tuh ada dari setiap anggotanya atau dari divisinya itu saling bergesekan lah gitu ya Pak. Bagaimana untuk bisa menengahi itu tuh Pak sebagai seorang pemimpin? Nah, itu. Pertama, jiwa kepemimpinan itu memiliki kepekaan, ya. Kepekaan. Dan dia menyadari betul bahwa semua yang ada di lingkungannya itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Iya. Karena manusia itu unik kan gitu. Maka hadirlah sosok pemimpin yang memberikan satu kepercayaan dari semuanya, memberikan perhatian yang sama, memberikan kasih sayang yang sama, nggak dipilah-pilah ya. Karena semuanya adalah warganya kalau dikatakan pemimpin itu, menjadi komunitas semuanya di situ yang harus dia perhatikan semuanya. Dengan cara itu gesekan-gesekan itu akan bisa diminimalisasi. Tentu ini juga membutuhkan satu talenta ya, bagaimana strategi ini biar semuanya enak kan gitu. Cara dia berbahasa, memilih kata-kata yang tepat sehingga tidak ada menimbulkan ketersinggungan. Ini patut dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin itu kadang-kadang cukup mendengar. Mendengar gitu ya, menjadi pendengar yang baik. Nah, tapi pemimpin di satu saat harus mengambil keputusan. Karena pemimpin adalah decision maker. Harus berani mengambil keputusan. Gitu pada saatnya. Tetapi ada saatnya dia harus mendorong, ada di belakang. Dia harus berbaur, ada di tengah-tengah mengayomi semuanya. Dan di satu saat dia harus berada di paling terdepan. Itu untuk menerobos sebuah tujuan dan cita-cita organisasinya. Gitu. Masya Allah, makanya dari Pesta Demokrasi ini banyak sekali masukan untuk nanti calon pemimpin di Sekolah SMP Negeri 1 Cilimus, siapapun nanti yang terpilih, baik pasangan calon 1, 2, ataupun 3, semoga bisa mengemban amanah dengan baik ya Pak ya. Bisa menjadi pemimpin yang peka, pemimpin yang cerdas, yang bukan hanya terlihat dari good lookingnya saja ya Pak, tapi inner beauty-nya juga. Dan mungkin ketaatan kepada Tuhannya juga ya Pak ya. Penting sekali. Iya, harus ditanamkan itu ya Pak. Betul. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk sahabat Geliat di rumah sebelum kita closing. Baiklah sahabat Geliat yang berada di rumah, hari ini kita menyaksikan sebuah kegiatan yang begitu sangat menginspirasi kita semua. Anak-anak kita hari ini belajar untuk berdemokrasi, bagaimana mengidentifikasi dirinya, bagaimana mewujudkan hak dirinya, hak dipilih, hak dan memilih. Kemudian bagaimana dia menerjemahkan sebuah obsesi yang dimiliki bagi seorang pemimpin, memberikan sebuah keyakinan terhadap orang-orang di sekitarnya, terhadap semua pendukungnya. Dan ini menjadi bagian penting bagaimana anak-anak kita memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, memiliki satu ekspektasi bagi pengembangan institusinya, atau lingkungannya, atau negaranya di satu saatnya nanti. Insya Allah, doa kita bersama, kita dorong semua program-program bagaimana anak-anak kita bisa
tumbuh berkembang secara optimal, Iya. bisa menjadi generasi bangsa yang kita harapkan menjadi kebanggaan kita semua. Saya menyampaikan selamat berdemokrasi Iya. dalam agenda kegiatan pemilihan pengurus OSIS SMP Negeri 1 Cilimus tahun 2022. Sukses buat kalian semuanya. Oke, terima kasih Bapak, dan gak lupa kali ya Pak kita support channel Oke. Necis Bisa. Jangan lupa Pak untuk apa? Subscribe, Dan bagi sahabat-sahabat geliat. Geliat yang ada di rumah, jangan lupa untuk like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Oke. Ini podcast kebanggaan kita semuanya yang dimiliki oleh SMP 1 Cilimus. Mudah-mudahan akan terus berkembang, terus maju. Sukses semuanya. Oke, terima kasih Bapak Sama-sama. atas waktunya. Semoga di lain waktu kita bisa berkesempatan Oke. untuk bersilaturahmi lagi. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan, Amin. berkah, Amin. dan bahagia selalu ya Pak. Amin. Sampai Terima berjumpa kasih. di pertemuan selanjutnya. See you. See you.